Perkenalkan, nama saya Uniki Putri Maulana Sitorus, NIM 42325041. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah RPPL mengenai activity diagram dan sequence diagram. Yang pertama adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling mengirim pesan satu sama lain untuk merealisasikan suatu fungsi atau skenario tertentu. Sequence diagram menekankan yang pertama urutan pesan, yang kedua objek yang terlibat, yang ketiga alur komunikasi sistem. Diagram ini sangat berguna untuk memahami perilaku sistem secara dinamis, terutama implementasi use case. Lalu yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau workflow dari suatu proses bisnis atau sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, keputusan, dan kondisi percabangan dari awal hingga akhir proses. Activity diagram berfokus pada yang pertama alur kerja atau flow of control, yang kedua aktivitas sistem, yang ketiga keputusan dan paralel proses. Diagram ini sering digunakan untuk memodelkan proses bisnis, logika sistem, dan use case secara keseluruhan. Lalu contoh study case yang saya ambil adalah proses penggunaan web CIS dimulai ketika mahasiswa telah berhasil masuk ke dalam sistem. Setelah ada di halaman utama web CIS, mahasiswa memiliki kartu rencana studi atau KRS untuk melihat dan memilih mata kuliah yang akan diambil. Sistem kemudian menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia sesuai dengan semester berjalan. Mahasiswa memilih mata kuliah yang diinginkan dan menyimpan pilihan KRS tersebut ke dalam sistem. Lalu selain itu, mahasiswa dapat memilih menu nilai mata kuliah untuk melihat hasil nilai akademik yang telah diperoleh. Sistem akan menampilkan daftar mata kuliah beserta nilai yang telah dicapai oleh mahasiswa. Mahasiswa juga dapat memilih menu request IB untuk mengajukan permohonan dengan mengisi data yang diperlukan. Sistem akan memproses dan menyimpan pengajuan IB ke dalam database akademik. Setelah setiap proses berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa proses telah berhasil dan aktivitas pada website selesai. Soal pertama adalah buat activity diagram dan sequence diagram dari melihat kartu studi. Di sini activity diagramnya adalah memilih kartu rencana studi yang di aktornya adalah mahasiswa dan sistem. Start dimulai dari mahasiswa, lalu mahasiswa melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard, kemudian mahasiswa akan memilih kartu rencana studi. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar mata kuliah, lalu mahasiswa akan memilih mata kuliah, sistem akan memvalidasi pilihan mata kuliah, lalu mahasiswa akan menekan tombol simpan KRS, dan di sini ada decision. Jika invalid, sistem akan menampilkan pesan gagal lalu N. Jika valid, sistem akan menyimpan data KRS lalu menampilkan notifikasi berhasil. Kemudian di sini ada sequence diagram memilih kartu rencana studi. Yang pertama aktornya adalah mahasiswa, boundary-nya adalah view KRS, proses KRS, dan modelnya adalah database KRS. Yang dimana mahasiswa melakukan login, lalu view akan menampilkan dashboard, kemudian mahasiswa memilih menu kartu rencana studi. Lalu viewers KRS akan mengirim request halaman KRS ke proses KRS. Setelah itu proses KRS akan mengambil data mata kuliah ke database KRS. Setelah itu database KRS akan mengirim data mata kuliah ke proses KRS. Lalu proses KRS akan menerima data mata kuliah ke viewers. Lalu viewers akan menampilkan daftar mata kuliah ke siswa. Lalu siswa akan memilih mata kuliah. Lalu viewers akan menampilkan data mata kuliah. Lalu setelah itu mahasiswa menekan tombol simpan KRS. Setelah itu view KRS akan merequest simpan KRS ke proses KRS. Lalu proses KRS akan memvalidasi dan menyimpan data KRS dan mengirimnya ke database. Lalu database akan mengkonfirmasi penyimpanan lalu kemudian dikirim ke proses KRS. Lalu proses KRS menerima status penyimpanan ke view KRS. Lalu di sini ada alternatif, jika gagal view KRS akan menampilkan pesan kesalahan ke mahasiswa. Jika berhasil, view KRS akan menampilkan notifikasi berhasil ke mahasiswa. Lalu soal kedua, buatkan activity diagram dan sequence diagram dari fungsi nilai mata kuliah. Di sini activity diagramnya ada aktornya itu mahasiswa dan sistem. Start dimulai oleh mahasiswa. Mahasiswa akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard, lalu mahasiswa akan memilih menu home, lalu sistem akan menampilkan daftar my course, lalu setelah itu mahasiswa akan memilih mata kuliah, lalu sistem akan menampilkan course content, lalu setelah itu mahasiswa memilih nilai, lalu melihat nilai, lalu N.
Di sini sequence diagram melihat nilai mata kuliah, yang dimana aktornya adalah mahasiswa, view nilai, proses nilai, dan database nilai. Yang pertama, mahasiswa ke viewers nilai login, lalu viewers akan mengirim menampilkan dashboard ke mahasiswa, lalu mahasiswa akan memilih menu home, lalu viewer ke proses nilai akan merequest my course, proses nilai akan mengirim mengambil daftar my course ke database, lalu database akan mengirim data my course ke proses nilai, lalu proses nilai akan mengirim menerima data my course ke view nilai. Lalu view nilai akan mengirim menampilkan my course ke mahasiswa, lalu mahasiswa akan memilih mata kuliah. Setelah itu viewers nilai akan menampilkan course content, lalu setelah itu mahasiswa akan memilih menu nilai. Lalu setelah itu viewers nilai akan merequest nilai ke proses nilai. Setelah itu proses nilai akan mengirim mengambil data nilai ke database nilai. Lalu setelah itu database nilai akan mengirim balik data nilai ke proses nilai. Lalu setelah itu proses nilai akan mengirim menerima nilai ke viewers nilai. Lalu viewers nilai akan mengirim menampilkan nilai ke mahasiswa. Soal yang ketiga adalah buatkan activity diagram dan sequence diagram dari request IB. Di sini activity diagramnya aktornya adalah mahasiswa dan sistem. Yang startnya dimulai oleh mahasiswa akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard, lalu mahasiswa akan memilih menu asrama kemahasiswaan, lalu mahasiswa akan memilih menu izin bermalam, lalu mengisi form pengajuan IB, lalu menekan tombol kirim, lalu sistem akan menerima pengajuan dan menggunakan decision, yang dimana jika ditolak akan menampilkan pesan gagal atau akan menampilkan merequest ulang IB. Lalu N, jika diterima sistem akan menampilkan notifikasi disetujui. Lalu N. Lalu sequence diagramnya mahasiswa, view IB, proses IB, dan database IB. Mahasiswa akan login, lalu view IB akan menampilkan dashboard, mahasiswa memilih menu keasramaan, lalu view akan menampilkan menu izin bermalam, lalu mahasiswa memilih menu izin bermalam, view akan menampilkan form pengajuan, lalu mahasiswa mengirim form pengajuan IB, lalu view menekan dan juga mahasiswa menekan tombol kirim, lalu view IB ke proses IB akan merequest izin IB, lalu proses IB akan memvalidasi dan menyimpan request IB ke database, lalu database akan mengirim konfirmasi penyimpanan ke proses IB, lalu proses IB akan menerima status pengajuan ke view. View akan menerima status pengajuan dari proses IB. Lalu di sini menggunakan alternatif, yang dimana jika pengajuan ditolak, view akan menampilkan pesan gagal ke mahasiswa. Jika pengajuan ditolak, view IB akan mengirim menampilkan pesan gagal. Jika pengajuan diterima, view IB akan mengirim menampilkan notifikasi setuju. Lalu activity diagram soal UAS, yang dimana aktornya ada username dan sistem. Start dimulai dari user, yang dimana user akan mengakses halaman buku, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu setelah itu user akan memasukkan username dan password, lalu setelah itu sistem akan memverifikasi data login. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan halaman login. Jika valid, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lalu activity diagram melihat buku, yang dimana aktornya adalah user dan sistem. Setelah dimulai oleh user akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lalu setelah itu user akan mengakses buku terbaru, lalu sistem akan mengambil 10 data buku terbaru dan juga menampilkan daftar buku dan N. Lalu activity diagram meminjam buku, aktornya adalah user dan sistem. Start dimulai dari user akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard, lalu user akan mengakses daftar buku dan memilih buku, dan di sini ada decision. Jika tidak tersedia akan menampilkan buku tidak tersedia, jika tersedia maka menampilkan daftar buku. Di sini ada fork, yaitu mencatat transaksi buku, mengubah status buku, lalu menutupnya dan menampilkan bukti peminjaman dan diakhiri oleh N. Lalu di sini ada gambar sequence diagram soal UAS nomor 2, yang dimana aktornya adalah user, banderinya halaman login, proses login, dan tabel login, yang dimana user akan mengakses halaman login, lalu login akan menampilkan halaman login. Setelah itu user akan memasukkan username dan password, lalu halaman login akan mengirim validasi username dan password ke proses login, lalu proses login akan meminta data login ke tabel login. Lalu setelah itu tabel login akan mengirim data ke proses login. Setelah itu proses login akan mengirim data username dan password ke user. Di sini menggunakan alternatif, yang dimana user dan password jika valid
halaman login akan masuk ke halaman dashboard. Jika username dan password invalid, halaman login akan menampilkan pesan error ke user. Lalu si scan diagram melihat buku terbaru, yang dimana aktornya adalah user, view login, view buku, kontrol buku, dan tabel buku. Yang dimana user akan melakukan login, view buku akan mengirim menampilkan halaman utama ke user, lalu user akan mengakses menu buku terbaru ke view buku, lalu view buku akan memvalidasi buku ke kontrol buku, lalu kontrol buku akan mengambil data 10 buku terbaru ke tabel buku, lalu tabel buku akan mengirim 10 data terbaru ke kontrol buku. Di sini ada alternatif yang dimana jika buku tersedia, kontrol buku akan mengirim bit data buku pinjaman ke view buku, lalu menampilkan buku peminjaman ke mahasiswa. Jika tidak tersedia, view buku akan menampilkan buku sedang dipinjam ke user. Lalu sequence diagram meminjam buku, yang dimana aktornya adalah user, view login, view buku, kontrol buku, dan mencatat transaksi. Yang dimana user akan login, lalu view buku akan menampilkan halaman dashboard ke user, lalu user akan memilih buku ke view buku, lalu view buku akan menampilkan daftar buku ke kontrol buku, lalu kontrol buku akan mengirim transaksi ke mencatat transaksi, lalu mencatat transaksi akan mencatat transaksi buku transaksi ke kontrol buku, lalu kontrol buku akan mengubah status buku ke view buku, kemudian view buku akan menampilkan lalu kontrol buku akan menampilkan buku peminjaman ke aktor. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.